Halo, selamat datang di Widya Bercerita. Semoga Anda selalu dipenuhi kebahagiaan dan dalam keadaan yang selalu berlimpah. Jangan lupa like, share, dan komentar. Karena setiap cerita punya nyawa. Dan setiap nyawa punya kisahnya sendiri. Mari kita mulai kisah penuh makna ini. Aku memandangi langit senja dari jendela kantorku. Di lantai ke-25 langit berwarna jingga keemasan. Indah, tapi hatiku terasa kosong. Seharusnya aku pulang lebih awal hari ini. Besok Lebaran, semua orang pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga. Tapi aku masih duduk di kursi ini, menatap ponsel dengan pesan yang belum kukirimkan kepada seseorang yang seharusnya sudah lama menepati janjinya. Pak Harun, kapan bisa mengembalikan uang saya? Aku mengetik pesan itu, menatapnya lama, lalu menghapusnya lagi. Sudah berapa kali aku bertanya? Sudah berapa kali aku menunggu jawaban yang tidak pernah benar-benar datang? Tiba-tiba pintu ruanganku terbuka. Sekretarisku masuk, membawakan dokumen yang harus kutandatangani. Aku menandatanganinya tanpa benar-benar membaca. Otakku masih tertinggal di 1 tahun lalu. Saat pertama kali Pak Harun datang dengan wajah penuh harap, memohon sesuatu dariku menantunya, yang entah sejak kapan lebih mirip Bang daripada keluarga. Aku masih ingat betul percakapan itu. Raka, nak, bisnis Bapak sedang butuh modal. Ini bukan pinjaman biasa, ini investasi. Bapak janji, dalam 3 bulan uang ini akan kembali, bahkan bisa lebih. Saat itu, aku percaya, aku ingin percaya. Betapa dia ayah dari istriku, ayah dari perempuan yang kucintai dengan segenap hati. Berapa yang Bapak butuhkan? 1 miliar? Jawabnya tanpa ragu. Hatiku sempat berdesir, itu jumlah yang besar. Bahkan, bagiku, yang seorang pengusaha sukses, tapi aku tidak ingin merusak hubungan keluarga hanya karena uang. Maka aku mengangguk, meski di hatiku ada perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. 3 bulan berlalu, lalu 6 bulan, lalu 1 tahun, tidak ada uang yang kembali. Setiap kali kutanyakan, Pak Harun selalu punya alasan. Kadang katanya bisnisnya masih berjalan tapi belum untung. Kadang dia bilang uangnya tersangkut di investasi yang belum cair. Aku mencoba bersabar. Aku mencoba percaya. Sampai aku mulai merasa seperti orang bodoh. Dan yang lebih menyakitkan, Nadia selalu membelanya. Mas, itu Papa. Kita nggak boleh memperlakukan Papa seperti orang lain. Katanya dengan mata berkaca-kaca. Setiap kali aku membawa masalah ini, tapi Nadia, ini 1 miliar. Ini bukan uang kecil. Aku tahu, Mas, aku tahu. Tapi Papa pasti punya alasan. Kita harus bersabar sedikit lagi. Aku ingin percaya pada istriku. Aku ingin percaya bahwa ayahnya adalah pria baik yang hanya butuh waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi semakin lama, semakin sulit untuk tetap diam. Malam ini, di malam takbiran, aku memutuskan bahwa aku tidak bisa menunggu lagi. Aku mengambil kunci mobil, menarik napas panjang, lalu melangkah keluar. Aku akan menemui Pak Harun, dan kali ini aku tidak akan pulang tanpa jawaban. Aku mengemudikan mobil dengan tangan menggenggam setir erat. Napasku berat, dadaku penuh sesak oleh perasaan yang bercampur aduk. Malam takbiran seharusnya penuh dengan kebahagiaan. Takbir berkumandang dari masjid. Masjid. Jalanan dipenuhi orang-orang yang bersiap menyambut hari kemenangan. Tapi di dalam mobil ini, yang kurasakan justru sebaliknya amarah, kekecewaan, dan kesedihan yang semakin menyesakkan dada. Aku berhenti di depan rumah mertuaku. Rumah yang dulu menyambutku dengan hangat saat pertama kali aku melamar Nadia. Tapi malam ini, rumah itu terasa dingin, seperti menyimpan rahasia yang enggan terungkap. Aku turun dari mobil, mengetuk pintu beberapa kali. Tidak lama, pintu terbuka, dan di baliknya berdiri Nadia dengan wajah terkejut. Mas, ngapain kesini malam-malam begini? Tanyanya, matanya penuh kecemasan. Aku menatapnya lekat-lekat. Perempuan yang kucintai, yang selalu kupeluk setiap malam, yang selalu kubanggakan sebagai istriku, kini berdiri di hadapanku dengan ekspresi yang seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku mau ketemu Papa, jawabku. Suaraku lebih dingin dari yang kuharapkan. Mas, ini malam takbiran. Bisa nggak kita bahas ini besok aja, setelah Lebaran? Aku menggeleng. Rahangku mengeras. Tidak, aku sudah menunggu lebih dari 1 tahun, Nadia. Dan aku tidak akan menunggu lebih lama lagi. Matanya berkaca-kaca.
tapi dia tetap berdiri di ambang pintu, seolah mencoba menghalangiku. Dari dalam rumah, suara langkah kaki terdengar. Lalu, muncullah Pak Harun. "Oh, Raka, kamu datang, Nak." Suaranya terdengar ramah, seperti biasa, seolah tidak ada hutang 1 miliar yang menggantung di antara kami. Aku menatapnya, menahan Amora yang hampir meluap. "Papa, aku mau bicara. Kita harus selesaikan ini sekarang." Pak Harun terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Masuk dulu, Nak. Ini malam takbiran. Nggak baik bicara dengan emosi." Aku melangkah masuk, tapi hatiku sudah lebih dulu terluka di ruang tamu. Aku duduk di sofa, sementara Nadia duduk di sampingku. Pak Harun mengambil posisi di seberang kami. Wajahnya tetap tenang. "Jadi, ini soal uang itu ya?" tanyanya akhirnya, seolah baru menyadari alasan kedatanganku. Aku mengangguk, mataku menatap lurus ke arahnya. "Iya, Pak. Uang 1 miliar yang Papa janjikan akan dikembalikan dalam 3 bulan. Sekarang sudah lebih dari setahun. Aku butuh kepastian." Pak Harun terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. "Raka, Nak, bisnis itu nggak selalu berjalan sesuai rencana. Aku bukannya nggak mau bayar, tapi keadaannya sulit. Aku butuh waktu lebih banyak." Aku mengepalkan tangan. "Sudah cukup banyak waktu yang Papa habiskan. Aku nggak bisa menunggu lagi." Nadia menyentuh lenganku, mencoba menenangkanku. "Mas, tolong. Ini Papa." Aku menoleh ke arahnya. Mata kami bertemu. Di situ aku melihat ketakutan, kebingungan, dan harapan yang mulai hancur. Tapi aku juga melihat sesuatu yang membuat hatiku semakin sakit. Nadia masih lebih memilih membela ayahnya daripada mengerti perasaanku. "Nadia, aku sudah bersabar. Aku sudah diam. Tapi aku bukan orang bodoh. Papa menjanjikan sesuatu yang sampai sekarang nggak dia tepati. Dan aku nggak bisa pura-pura nggak ada masalah lagi." Pak Harun menunduk, lalu berkata lirih, "Aku nggak punya uang itu lagi, Raka." Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam. Apa suaraku hampir bergetar? Aku kehilangan semuanya. Bisnis itu gagal. Aku berusaha menutupinya, tapi makin lama hutang semakin besar. Aku nggak mau Nadia tahu. Aku nggak mau kamu tahu. Tapi sekarang aku nggak bisa sembunyi lagi. Aku merasakan darahku mendidih. Papa kehilangan semuanya. Lalu, uangku kemana? Pak Harun menunduk semakin dalam. Sebagian besar habis untuk menutup hutang lama. Sebagiannya lagi, aku pakai untuk judi. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menoleh ke Nadia, melihat matanya membesar, napasnya tercekat. "Papa, itu nggak mungkin." "Papa, nggak mungkin." Pak Harun tidak menjawab. Tiba-tiba Nadia berdiri. Suaranya bergetar. "Papa bohong kan? Katanya uang itu buat bisnis. Katanya semuanya akan baik-baik saja." Pak Harun hanya menunduk. Tidak bisa menatap putrinya sendiri. Aku mengepalkan tangan. Mataku panas, dadaku terasa terbakar. "Jadi, aku ini cuma sapi perah buat Papa, ya? Aku yang kerja keras, aku yang banting tulang. Tapi Papa dengan entengnya pakai uangku untuk berjudi." "Aku nggak sengaja, Raka." Suara Pak Harun akhirnya pecah. Suaranya penuh kepanikan. "Aku pikir aku bisa balikin uangnya. Aku nggak mau menyusahkan kalian. Aku cuma mau hidup lebih baik. Tapi semuanya salah. Semuanya berantakan." Aku tertawa, tapi bukan karena lucu. Aku tertawa karena aku tidak percaya bagaimana seseorang bisa sehancur ini. Papa bilang nggak mau menyusahkan kami. Lalu, apa ini? Aku sudah bersabar, aku sudah berusaha mengerti, tapi ternyata aku cuma dibohongi. Nadia menangis di sampingku. Tubuhnya bergetar. Aku tahu dia hancur. Aku tahu hatinya terluka. Tapi aku juga tahu aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. "Papa harus tanggung jawab," kataku akhirnya. Suaraku lebih tenang, tapi penuh ketegasan. "Aku nggak punya uang, Nak." Suara Pak Harun lirih, hampir tak terdengar. Aku berdiri. "Kalau begitu, aku akan bawa ini ke jalur hukum." "Mas, jangan!" Suara Nadia langsung pecah. Tangannya menggenggam lenganku erat. Aku menoleh ke arahnya, melihat air matanya mengalir deras. Tapi kali ini, aku tidak bisa mengalah. Aku sudah memberi Papa kesempatan, tapi dia menyia-nyiakannya. Aku enggak bisa terus membiarkan ini. Nadia terisak. "Mas, kalau kamu bawa ini ke jalur hukum, Papa bisa masuk penjara." Aku tidak menjawab.
Pak Harun menatapku, wajahnya penuh ketakutan. Raka, aku mertuamu. Aku ayah dari istrimu. Kamu tega? Aku menghela napas panjang. Tega atau tidak, ini bukan lagi soal keluarga. Ini soal harga diri. Malam takbiran yang seharusnya penuh kebahagiaan, kini berubah menjadi malam penuh air mata dan kehancuran. Aku berbalik, melangkah pergi. Nadia tidak mengejarku. Pak Harun tidak berkata apa-apa lagi. Aku meninggalkan rumah itu dengan hati yang hancur. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku terus dimanfaatkan. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Udara malam takbiran yang seharusnya menenangkan, justru terasa menusuk ke dalam dada. Suara takbir berkumandang dari masjid terdekat, menggema di jalanan yang mulai lengang. Orang-orang di luar sana tengah berbahagia menyambut lebaran, tapi di dalam diriku ada badai yang tak bisa kuhentikan. Tanganku mengepal, rahangku mengeras di belakangku. Nadia masih berdiri di depan pintu, tubuhnya gemetar, air mata membasahi pipinya. Aku tahu, dia ingin aku berhenti, ingin aku berpikir ulang. Tapi aku sudah terlalu lama berpikir, terlalu lama diam, dan membiarkan harga diriku diinjak-injak oleh pria yang seharusnya menjadi panutan keluarganya sendiri. Mas, kumohon. Suara Nadia terdengar lirih, hampir tenggelam oleh suara takbir. Aku berhenti, menoleh padanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ketakutan yang begitu nyata di mata perempuan yang kucintai. Apalagi Nadia? Tanyaku. Suaraku terdengar lebih dingin dari yang kuinginkan. Dia menggigit bibirnya, seolah mencari kata-kata yang tepat. Jangan buat papa malu di depan semua orang. Jangan bawa ini ke jalur hukum, kumohon. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sesuatu di matanya. Sesuatu yang bisa membuatku membatalkan keputusan ini. Tapi yang kutemukan hanya luka, kepedihan, dan permohonan yang tak lagi bisa menyentuh hatiku. Kalau aku diam, kalau aku membiarkan ini terus terjadi, siapa yang menjamin papa tidak akan mengulanginya, Nadia? Suaraku meninggi. Tak lagi bisa kutahan. Nadia tersentak, bahunya bergetar. Dia ayahku, Mas. Bagaimanapun juga dia tetap ayahku. Aku memejamkan mata, menghela napas panjang. Dan aku suamimu, Nadia. Aku laki-laki yang sudah berjuang mati-matian untuk keluarga kita. Tapi apakah kamu pernah benar-benar berpihak padaku? Air mata Nadia jatuh semakin deras. Dia menggigit bibirnya, menahan isakan yang hampir pecah. Mas, aku di antara dua orang yang kucintai. Aku nggak tahu harus memilih siapa. Aku tertawa kecil, pahit. Itu saja jawabannya. Setelah semua ini, setelah semua yang papa lakukan, kamu masih tidak bisa memilih? Dia tidak menjawab, hanya berdiri di sana, menangis dalam diam. Aku merasakan sesuatu patah di dalam diriku. Baiklah Nadia, suaraku kini lebih tenang, tapi lebih dingin dari sebelumnya. Kalau begitu, aku yang akan memilih. Aku berbalik, melangkah menuju mobil, tanpa melihat ke belakang. Nadia tidak mengejarku. Aku tahu dia ingin, tapi hatinya masih terlalu ragu. Aku sudah lelah menjadi seseorang yang terus bertahan sendirian dalam pernikahan ini. Mobil melaju, perlahan melewati jalanan kota yang masih dipenuhi lentera dan lampu warna-warni menyambut lebaran. Tapi di dalam mobil ini, dunia terasa begitu sunyi. Aku menekan pedal gas lebih dalam, mencoba melarikan diri dari rasa sakit yang semakin menyesakkan dada. Aku tiba di rumah menjelang tengah malam. Rumah yang seharusnya terasa hangat, kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Biasanya, malam takbiran seperti ini, aku dan Nadia akan duduk bersama, mempersiapkan baju lebaran, berbincang ringan tentang rencana besok. Tapi malam ini, hanya ada keheningan yang menyelimuti. Aku membuka lemari, menatap baju lebaran yang sudah disiapkan Nadia sejak beberapa hari lalu. Satu untukku, satu untuknya. Pasangan yang serasi. Tapi entah kenapa aku merasa baju itu sudah tidak punya arti apa-apa lagi. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke arah jendela. Pikiranku berantakan. Haruskah aku benar-benar membawa ini ke jalur hukum? Haruskah aku tetap memperjuangkan hakku, meskipun itu berarti menghancurkan hubungan dengan keluarga Nadia? Tapi kemudian aku mengingat semua yang terjadi. Janji-janji yang diingkari, kebohongan yang terus-menerus diucapkan, dan ketidakadilan yang terus kutelan hanya karena statusnya sebagai mertua
Aku mengambil ponsel, mengetik pesan dengan tangan yang gemetar. Besok aku akan menemui pengacara. Papa harus bertanggung jawab. Aku hampir mengirimkannya, tapi tiba-tiba ada panggilan masuk. Dari Nadia. Aku menatap layar ponsel itu lama. Jantungku berdetak cepat. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Aku ingin mendengar suara tangisnya yang akan membuat hatiku semakin goyah. Panggilan itu terus berbunyi. Dan akhirnya aku mengangkatnya. Mas? Suara Nadia lirih, penuh isakan. Aku pulang. Aku terdiam. Pulang kemana? Ke rumah papa dan mama? Aku gak bisa di sana, Mas. Aku butuh waktu. Aku merasakan sesuatu menghantam dadaku. Jadi ini keputusanmu? Pergi meninggalkanku? Nadia menangis di ujung telepon. Aku gak meninggalkanmu, Mas. Aku ingin tahu harus bagaimana. Aku menutup mata, mengusap wajahku yang terasa panas. Baiklah, Nadia. Kalau itu yang kamu mau, Mas. Suaranya semakin bergetar. Selamat Lebaran, Nadia, kataku sebelum menutup telepon. Dan malam itu, aku merasa benar-benar sendirian. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala berat. Aku melihat ponselku tidak ada pesan dari Nadia. Tidak ada pesan dari siapapun. Aku bangun dengan senyum, dengan pelukan hangat dari istri yang kucintai. Tapi yang ada hanyalah kekosongan. Aku turun ke lantai bawah, duduk di ruang tamu sendirian. Di luar sana, suara takbir masih berkumandang. Orang-orang saling bermaaf-maafan, berkumpul dengan keluarga. Tapi aku hanya duduk di sini, dengan secangkir kopi yang bahkan tidak lagi terasa hangat. Aku berpikir untuk menghubungi Nadia. Tapi untuk apa? Jika dia benar-benar ingin ada di sisiku, dia tidak akan memilih pergi. Aku mengambil kunci mobil, keluar dari rumah, menghirup udara pagi yang dingin. Aku mengemudi tanpa tujuan, melewati jalanan yang ramai, dengan keluarga-keluarga yang berkumpul dalam kebahagiaan. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Aku menepi, melihat layar ponsel. Sebuah pesan dari Nadia. Mas, aku rindu. Aku menghela napas panjang. Mataku terasa panas, tapi aku menahan air mata yang hampir jatuh. Aku mengetik balasan. Tapi aku tidak menekan tombol kirim. Aku hanya menatap layar itu lama. Sebelum akhirnya mematikan ponsel dan melanjutkan perjalanan tanpa arah. Karena aku tahu, ada luka yang tak bisa sembuh hanya dengan kata-kata. Pagi pertama Lebaran ini terasa berbeda. Tak ada suara lembut Nadia yang biasanya membangunkanku dengan kecupan di kening dan ucapan manis. Tak ada kehangatan, seorang istri yang menyambutku dengan senyum dan menyiapkan sarapan spesial. Yang ada hanya kesunyian yang menusuk. Aku duduk di meja makan, menatap kosong pada sepiring ketupat dan opor ayam yang dikirim oleh pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di keluarga kami sejak lama. Aku berusaha menyuapinya, tapi setiap kunyahan terasa hambar. Seolah lidahku menolak untuk menikmati sesuatu yang seharusnya menjadi hidangan penuh kebahagiaan. Pikiranku melayang ke rumah mertuaku. Aku bisa membayangkan suasana di sana. Nadia pasti sedang duduk di samping ibunya. Wajahnya masih sembab karena menangis semalaman. Pak Harun, entah bagaimana ekspresinya sekarang. Mungkin dia merasa lega karena aku belum benar membawa masalah ini ke jalur hukum. Atau mungkin dia merasa bersalah tapi terlalu malu untuk mengakuinya. Aku menarik napas panjang dan akhirnya memutuskan untuk keluar rumah. Aku tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam kesedihan ini. Aku harus mencari kejelasan. Mobilku melaju menuju rumah mertuaku. Tetapi sebelum aku sampai, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari Nadia. Mas, jangan datang. Aku akan menemui Mas di tempat biasa. Aku terdiam sejenak, lalu mengarahkan mobil ke kafe kecil yang sering kami datangi sejak awal pernikahan. Tempat itu menyimpan banyak kenangan pertama kali aku melamar Nadia. Pertama kali kami berbicara tentang anak-anak yang ingin kami miliki. Dan pertama kali kami bertengkar, hebat, tapi akhirnya berbaikan dengan cangkir teh hangat di tangan. Saat aku tiba, Nadia sudah ada di sana. Dia duduk di pojok ruangan dengan kepala tertunduk, tangannya menggenggam secangkir teh yang masih mengepul. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya sembab dan tubuhnya tampak lebih kurus dalam balutan gamis putih sederhana. Aku duduk di hadapannya tanpa berkata apa-apa. Kami hanya saling menatap dalam diam, membiarkan keheningan berbicara. Lebih banyak daripada kata-kata. Mas, akhirnya Nadia membuka suara. Suaranya serak.
Aku ingin kita bicara baik-baik. Aku mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku tahu Mas marah. Aku tahu Mas kecewa. Dan aku tidak menyalahkan Mas kalau ingin membawa ini ke jalur hukum. Aku mengepalkan tangan di atas meja, menahan emosi yang kembali mendidih. Dalam. Kalau kamu tahu itu, kenapa kamu masih mencoba menghentikanku? Karena aku masih berharap ada cara lain, Mas. Aku tidak ingin keluarga kita hancur karena masalah ini. Aku menatapnya tajam. Keluarga kita sudah hancur, Nadia. Sejak Papa mengambil uang itu dan berbohong padaku. Semuanya sudah berubah dan aku tidak yakin. Apakah kita masih bisa kembali seperti dulu? Air mata menggenang di mata Nadia. Tapi dia mengangguk pelan. Aku tahu, aku bisa merasakannya juga. Aku menghela napas berat, mencoba menenangkan diri. Jadi, apa yang kamu inginkan sekarang? Nadia menggigit bibirnya, menunduk sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih. Aku ingin kita berpisah, Mas. Dunia terasa berhenti sejenak. Aku menatapnya tidak percaya, mencoba memahami apakah aku benar-benar mendengar kata-kata itu keluar dari bibirnya. Apa? Dia mengangkat wajahnya, air matanya mulai mengalir. Aku sudah berpikir semalaman, Mas. Aku merasa sudah terlalu banyak menyakitimu. Aku tidak bisa memilih antara ayahku dan suamiku. Dan itu membuatku jadi istri yang buruk. Aku tidak ingin membuatmu semakin kecewa. Jadi, mungkin ini yang terbaik. Aku tertawa kecil. Tapi suara itu penuh kepahitan. Jadi, ini jalan keluar yang kamu pilih? Lari dari masalah? Bukan lari, Mas. Suaranya gemetar. Aku cuma tidak ingin kita saling menyakiti lebih dari ini. Aku tidak ingin setiap hari Mas melihatku dan mengingat semua luka yang aku buat. Aku menutup mata, berusaha menahan air mata yang mulai terasa di pelupuk. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku tidak menginginkan perpisahan. Tapi di lubuk hatiku yang terdalam, aku tahu hubungan kami memang sudah terlalu retak untuk diperbaiki. Jadi ini keputusanmu? Tanyaku akhirnya. Suaraku hampir berbisik. Nadia mengangguk, tangannya gemetar saat meletakkan cincin pernikahan kami di atas meja. Aku mencintaimu, Mas, tapi aku tidak bisa terus menyakitimu. Aku menatap cincin itu lama, lalu mengambilnya dan menggenggamnya erat di telapak tanganku. Kalau itu yang kamu mau, aku tidak akan memaksamu bertahan. Air mata Nadia jatuh semakin deras, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku bangkit dari kursi, merasakan dada ini semakin sesak. Sebelum pergi, aku menatapnya sekali lagi, mencoba mengingat wajahnya dengan segala kenangan yang pernah kami bagi. Selamat tinggal, Nadia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku pergi meninggalkan seseorang yang paling aku cintai. Aku mengemudi tanpa arah, membiarkan angin malam menghapus sisa-sisa air mata yang akhirnya jatuh. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pernikahanku akan berakhir seperti ini. Aku pikir aku dan Nadia bisa menghadapi segalanya bersama. Tapi pada akhirnya kami kalah oleh keadaan. Aku berhenti di tepi jalan, menatap langit yang gelap. Dalam genggamanku, cincin pernikahan kami terasa begitu berat. Aku menatapnya lama, sebelum akhirnya memasukkannya ke dalam saku. Aku tidak bisa membuangnya, setidaknya tidak sekarang. Malam ini, aku kehilangan dua hal yang paling berharga dalam hidupku. Uang yang telah kupercayakan pada seorang ayah mertua, dan istri yang pernah menjadi segalanya bagiku. Takbir masih berkumandang di kejauhan. Tapi bagiku, malam takbiran ini bukan lagi tentang kemenangan. Malam ini, aku belajar arti kehilangan yang sebenarnya. Sudah 3 bulan sejak perpisahan itu. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi melihat Nadia. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada jejak yang tersisa darinya di hidupku. Dia benar-benar pergi, seperti angin yang menghilang tanpa jejak. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana aku pulang malam itu sendiri, dengan hati yang terasa hampa. Rumah yang dulu dipenuhi kehadirannya, kini hanya berisi bayangan kenangan yang terus menghantuiku. Cangkir teh favoritnya masih ada di rak, baju-bajunya masih tersusun rapi di lemari, dan aroma parfumnya masih tersisa di bantal tempatnya biasa tidur. Tapi tidak ada lagi sosoknya di sana. Aku mengira waktu akan menyembuhkan segalanya, tapi ternyata luka itu justru semakin dalam. Pagi ini, aku duduk di depan jendela kamar dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Mataku menatap kosong keluar.
melihat hiruk-pikuk kota yang terus berjalan seperti biasa. Dunia tidak berhenti hanya karena hatiku hancur, dan aku benci menyadari kenyataan itu. Suara ponselku bergetar di meja. Aku melirik sekilas, nomor tak dikenal. Aku mengabaikannya, tapi ketika telepon itu berbunyi lagi untuk ketiga kalinya, aku akhirnya mengangkatnya dengan enggan. Halo, hening sejenak, sebelum suara di ujung sana membuat jantungku berdegup lebih cepat. Mas Reza, ini aku, Nadia. Aku terdiam, menggenggam ponsel erat-erat, seolah suaranya bisa tergelincir dari genggamanku kapan saja. Ada berjuta pertanyaan yang ingin kutanyakan, tapi yang keluar dari mulutku justru hanya satu kata. Kenapa? Di ujung telepon, aku bisa mendengar napasnya yang bergetar. Aku ingin bertemu, Mas. Ada sesuatu yang harus aku katakan. Dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini. Setelah semua yang terjadi, setelah luka yang dia tinggalkan, aku tidak yakin aku sanggup melihatnya lagi. Tapi suara D dalam hatiku berbisik bahwa aku butuh jawaban. Bahwa ada sesuatu yang masih menggantung di antara kami. Di mana? Tanyaku akhirnya. Tempat biasa. Aku menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Saat aku tiba di kafe tempat kami biasa bertemu, aku melihatnya duduk di pojok ruangan tempat yang sama saat dia mengembalikan cincin pernikahan kami. Ada sesuatu yang berbeda darinya. Wajahnya tampak lebih pucat. Tubuhnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Tapi matanya masih sama seperti terakhir kali kami berpisah, penuh luka dan penyesalan. Aku duduk di hadapannya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Aku ingin dia yang berbicara lebih dulu. Nadia menggigit bibirnya, seolah berusaha menahan sesuatu yang berat. Mas, apa kabar? Aku tertawa kecil, tanpa humor. 3 bulan, dan itu pertanyaan pertama yang kamu... Tonyek, dia menunduk. Maaf, aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kenapa kamu ingin bertemu? Dia menggenggam ujung jilbabnya, sebuah kebiasaan yang selalu dia lakukan saat sedang gugup. Aku sakit, Mas. Aku menatapnya, mencoba mencerna kata-kata itu. Sakit? Nadia mengangguk pelan. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku kena kanker, Mas. Dunia terasa berhenti. Aku menatapnya tidak percaya, mencoba mencari tanda-tanda bahwa ini hanyalah lelucon buruk. Tapi ekspresinya terlalu nyata, terlalu menyakitkan untuk sebuah kebohongan. Nadia, jangan bercanda seperti itu. Suaraku bergetar, hampir memohon. Dia tersenyum kecil, tapi itu bukan senyum yang bahagia. Aku gak bercanda, Mas. Aku udah tahu sejak 2 bulan yang lalu. Waktu itu aku sering pusing muntah, dan berat badanku turun drastis. Aku kira cuma kelelahan, tapi ternyata aku tidak bisa berkata apa-apa. Dadaku terasa sesak, seolah ada beban raksasa yang menekan jantungku. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Suaraku terdengar lebih tajam dari yang kuinginkan. Karena aku gak mau, Mas, merasa harus bertahan cuma karena kasihan. Aku gak mau Mas kembali ke aku hanya karena penyakit ini. Aku pengen Mas bahagia tanpa terbebani oleh aku. Aku mengepalkan tangan di atas meja. Sial, Nadia. Apa menurutmu aku bisa bahagia setelah tahu ini? Dia terisak pelan, air matanya jatuh satu persatu. Maaf, Mas, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku menatapnya lama. Perasaan di dalam dadaku terlalu kacau untuk bisa dijelaskan. Ada kemarahan, kesedihan, ketakutan, dan rasa sakit yang bercampur menjadi satu. Akhirnya, aku mengambil napas dalam-dalam. Apa yang bisa aku lakukan? Nadia menggeleng, tersenyum dalam tangisnya. Nggak ada, Mas. Aku cuma pengen Mas tahu, itu aja. Aku menggeleng keras. Tidak, kamu tidak bisa datang setelah 3 bulan, menjatuhkan bom ini ke hidupku, lalu berharap aku cuma diam. Dia terisak semakin keras. Tapi Mas, aku nggak mau jadi beban. Aku mengulurkan tangan, menggenggam jemarinya yang dingin. Aku bisa merasakan betapa rapuhnya dia sekarang, betapa tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Dengar aku, Nadia, kamu bukan beban. Kamu gak pernah jadi beban buatku. Dia menatapku, dan dalam matanya yang penuh air mata itu, aku bisa melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, ketakutan. Aku takut, Mas. Aku takut mati sendirian. Dadaku terasa seperti dihantam ribuan ton batu. Aku mengeratkan genggamanku.
seolah itu bisa memberinya kekuatan. Kamu gak akan sendirian, Nadia, aku janji. Hari itu, aku membawa Nadia pulang. Tidak peduli seberapa besar luka yang pernah ada di antara kami. Tidak peduli betapa hancurnya hatiku saat dia memilih pergi. Satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak akan membiarkannya menghadapi ini sendirian. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang mulai terasa lebih kurus. Dia menatapku dengan mata yang penuh kelelahan, tapi ada ketenangan di sana. Mas, maaf karena aku pergi duluan. Aku menggeleng cepat. Jangan baik, seperti itu. Dia tersenyum samar, lalu menutup matanya perlahan. Aku masih menggenggam tangannya, memastikan dia tahu bahwa aku ada di sini. Dan untuk pertama kalinya, dalam 3 bulan terakhir, aku merasa tidak lagi sendirian. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuk kami. Tapi satu hal yang pasti, aku akan tetap di sisinya sampai akhir. Hari-hari berlalu dalam sekejap, tetapi setiap detiknya terasa seperti pedang yang menggores hatiku perlahan-lahan. Sejak hari itu, sejak aku membawa Nadia pulang, aku tahu bahwa waktu kami terbatas. Aku tahu bahwa aku harus bersiap untuk kehilangan yang lebih besar daripada sekadar perpisahan karena ego dan luka lama. Namun, tidak peduli seberapa besar aku mencoba bersiap, kenyataan selalu datang dengan cara yang paling kejam. Aku duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan Nadia yang semakin kurus. Kulitnya pucat, hampir transparan di bawah cahaya lampu kamar yang temaram. Nafasnya lemah, tersengal, seolah setiap helaan adalah pertarungan yang harus ia menangkan. Tapi meskipun tubuhnya semakin lemah, senyumnya tidak pernah pudar. Mas, suaranya hampir tak terdengar, seperti bisikan angin yang hendak pergi. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku di sini. Dia menatapku dengan mata yang dulu penuh cahaya, tetapi kini mulai meredup. Terima kasih, sudah ada di sini. Aku menelan ludah, menahan gumpalan kesedihan yang sudah menggantung di tenggorokanku. Aku janji, aku gak akan ninggalin kamu. Nadia tersenyum kecil, meskipun aku bisa melihat air mata jatuh perlahan dari sudut matanya. Mas, jangan nangis. Aku tertawa kecil. Getir, aku gak nangis. Mas bohong, aku hanya bisa mengangguk, mengakui kebohongan itu. Bagaimana mungkin aku bisa menahan air mata ketika aku melihat wanita yang kucintai perlahan-lahan diambil dariku. Ketika aku tahu aku tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya, dokter mengatakan Nadia mungkin hanya punya waktu beberapa minggu. Tapi aku melihat kenyataan yang lebih kejam, dia semakin lemah dari hari ke hari. Setiap pagi, aku membantunya duduk di kursi dekat jendela, tempat dia bisa melihat langit yang luas dan merasakan angin pagi yang sejuk. Aku membuatkan teh favoritnya, meskipun dia hanya bisa menyesapnya sedikit. Kadang, dia menatap langit terlalu lama, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa kulihat. Mas, menurutmu, orang yang pergi bisa melihat kita dari atas sana? Tanyanya suatu sore. Aku menghela napas, mencoba tersenyum. Mungkin, kenapa kamu bertanya seperti itu? Dia menatapku, dan di matanya ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Kalau aku pergi nanti, Mas jangan sedih ya, aku akan selalu melihat Mas dari sana. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak akan membiarkannya pergi, bahwa dia tidak boleh berbicara seperti itu. Tapi aku tahu, aku tidak punya kuasa untuk mengubah takdir. Aku akan tetap sedih, Nadia. Aku nggak bisa membayangkan dunia tanpa kamu. Dia tersenyum, mengulurkan tangannya yang lemah untuk menyentuh pipiku. Tapi Mas harus tetap hidup. Itu. Aku terbangun karena suara napasnya yang berat. Aku segera duduk di sampingnya, melihat wajahnya yang semakin pucat, tangannya yang kugenggam terasa begitu dingin. Nadia, suaraku gemetar. Dia membuka mata perlahan, menatapku dengan kelembutan yang selalu ada di sana. Mas, bisa bacakan aku doa? Aku mengangguk, mencoba mengendalikan getaran di dadaku. Aku meraih Al-Quran kecil yang selalu ada di meja samping tempat tidur, dan mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara yang bergetar. Nadia menutup matanya. Senyumnya masih ada di wajahnya, meskipun nafasnya semakin lemah. Aku menggenggam tangannya lebih erat, seolah dengan begitu aku bisa menahannya tetap di sisiku. Dan kemudian, di sela-sela ayat yang kubacakan, aku merasakan genggaman tangannya mulai melemah.
Aku menatapnya dengan panik. Nadia, matanya tertutup, tapi ada ketenangan di wajahnya. Aku bisa melihat napasnya yang semakin pelan, semakin jarang. Dan lalu, berhenti. Duniaku runtuh dalam sekejap. Aku mengguncang tubuhnya. Air mata yang kutahan selama ini, akhirnya jatuh tanpa bisa kuhentikan. Nadia, tolong, jangan pergi. Nadia. Tapi dia tidak membuka matanya lagi. Tangisku pecah di tengah keheningan malam. Di ruangan yang kini terasa terlalu sunyi, terlalu dingin tanpa dirinya, wanita yang kucintai telah pergi. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di samping tubuhnya, menggenggam tangannya yang kini benar-benar tak bernyawa. Aku hanya tahu bahwa rasa sakit ini tidak ada bandingannya. Saat fajar mulai menyingsing, aku akhirnya melepas genggamanku dengan berat hati. Aku menatap wajahnya untuk terakhir kalinya sebelum para pelayat datang. Dia tampak damai, seolah dia hanya tertidur, seolah dia masih ada di sini bersamaku. Tapi aku ketika matahari terbit hari ini, aku akan menghadapi dunia tanpanya. Pemakamannya dihadiri banyak orang keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mencintainya. Aku berdiri di sana, menatap tanah yang kini menjadi rumah terakhirnya, mencoba menerima kenyataan yang masih terasa seperti mimpi buruk. Aku meletakkan bunga di atas makamnya, lalu berbisik pelan. Aku janji akan tetap hidup Nadia, tapi aku gak akan pernah melupakanmu. Angin berhembus lembut, seolah membawa bisikan dari tempat yang jauh. Aku memejamkan mata, berharap bisa merasakan kehadirannya sekali lagi, dan untuk sesaat. Aku bersumpah, aku bisa mendengar suaranya. Aku akan selalu melihatmu dari sana, Mas. Aku tersenyum dalam tangis, menatap langit yang luas, dan di sanalah aku akhirnya merelakannya. Hari-hari setelah kepergian Nadia terasa begitu hampa. Setiap sudut rumah ini masih menyimpan bayangannya. Bantal di tempat tidur masih menyimpan jejak kehadirannya. Lemari masih menyimpan pakaian yang pernah ia kenakan. Dan cangkir favoritnya masih berdiri di rak dapur. Tak tersentuh, aku terbangun setiap pagi dengan harapan sejenak bahwa semuanya hanyalah mimpi buruk. Bahwa ketika aku turun ke ruang tamu, aku akan menemukannya duduk di sofa sambil membaca buku favoritnya. Tapi kenyataan selalu menghantamku dengan keras. Rumah ini sudah tak lagi menjadi rumah yang sama tanpanya. Aku menghabiskan hari-hari dengan bekerja tanpa henti. Perusahaan menjadi pelarianku. Aku sibukkan diri dengan angka, laporan, dan rapat. Berharap bahwa semakin banyak waktu yang kuhabiskan untuk bekerja, semakin sedikit waktu yang harus kuhabiskan dengan pikiranku sendiri. Tapi Nayatania, tidak peduli seberapa keras aku mencoba mengabaikan rasa sakit ini. Bayangan Nadia selalu datang menghampiriku di setiap celah keheningan. 1 bulan setelah kepergiannya, aku akhirnya memberanikan diri membuka kotak kecil yang ia tinggalkan di meja kamarnya. Di dalamnya ada sebuah surat. Tanganku gemetar saat membukanya. Itu tulisan tangannya, tulisan yang dulu sering kutemukan di catatan kecil yang ia tempel di kulkas atau di buku hariannya. Tapi kali ini, surat itu adalah yang terakhir darinya. Untuk Mas Reza, jika Mas membaca ini, berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku tahu Mas pasti merasa marah dan sedih, dan aku minta maaf untuk itu. Aku tidak pernah ingin pergi, Mas. Aku ingin terus hidup di samping Mas, menua bersama, tertawa bersama, melihat dunia bersama. Tapi Allah lebih sayang padaku. Mas, jangan hidup dalam kesedihan. Aku tahu kehilangan ini berat, tapi aku tidak mau Mas terjebak di dalamnya. Hidup Mas masih panjang, dan aku ingin Mas terus berjalan. Aku tidak akan pernah benar-benar pergi. Aku ada di setiap kenangan kita, di setiap tempat yang pernah kita datangi bersama. Aku ada di dalam hati Mas, selalu. Jangan menangis terlalu lama ya. Mas harus janji sama aku bahwa Mas akan bahagia lagi. Aku mencintai Mas, sekarang dan selamanya. Nadia. Tanganku bergetar saat aku meremas surat itu di dadaku, menahan isakan yang akhirnya pecah juga. Nadia, bahkan di saat terakhirnya, dia masih memikirkan aku menangis malam itu. Lebih lama dari yang pernah aku lakukan sebelumnya. Aku menangis untuk semua hal yang tidak sempat kukatakan. Untuk semua waktu yang tidak bisa kami habiskan bersama. Untuk semua rencana yang tidak akan pernah terwujud.
Tapi di antara air mata itu, ada sesuatu yang lain. Aku merasakan kehadirannya.